Ya, ketemu lagi sama gua Harus Marbina. Hari ini gua kan udah ganti velg nih, ring 21. Sebelumnya ring 20, ini ganti yang ke ring 21. Ini HRNL ya, Cie. L itu artinya she. Gua terinspirasi sama perempuan-perempuan yang hebat dan kebetulan kucing gue namanya L. Ya, L ya. Nah, cuma gini masalahnya adalah ini kemarin betok fender gitu loh. Pas air out, gua camberin lagi tapi tetap nggak bisa. Habis itu gua gerinda, ini kena tetap nggak bisa juga. Akhirnya malah keriting jadinya. Nanti masih dibenerin lagi. Padahal baru di-sol nih fendernya. Begitu gua air out, udah digerinda, lolos. Cuman kedorong fendernya. Akhirnya kebuka nih si fender ini nih. Mau nggak mau harus setting ulang lagi. Gue nggak suka kalau kebuka gini, masih nggak enak banget. Jadi gue mau ke Tirta, mau mapas offset. Pokoknya ikutin terus deh. Ya, Ki. Ya nggak Ki? Yuk. Udah, ini kan jadi kita mau ke Tirta Motorsport yang gue bilang tadi. Sebelumnya kan gue pakai yang pertama kali gue seri 7 ini pakai ring 21. Terus habis itu karena grepes, akhirnya gue bawa tuh repair ke Tirta Motorsport gitu loh. Tapi ternyata kusutnya adalah ini kan udah pakai BBK. Gue nggak bisa pakai velg standar lagi gitu karena mentok sama si face-nya. BBK-nya ini kan 405 disc brake-nya 405 mili, belakangnya 380 mili. Dan nggak mungkin lah bisa masuk ke velg standar seri 7 yang ring 18 gitu lah, minimal itu harus ring 20. Karena kebetulan nggak bisa, ya udah ternyata di TMS ada velg ring 20 force 3 piece gitu loh. Ya udah sementara gue pakai itu. Enak sih, cuman kependekan aja gitu. Bagus, ground clearance-nya dapet, pendeknya dapet. Jadi hampir pendeknya dapet tuh maksudnya jadi ground clearance-nya gapnya itu ke bodi mobil tuh dikit. Sementara yang 21 kan ada gapnya lebih banyak. Cuma jadi kelihatan mungkin karena mobil ini kan gede banget ya. Gue lebih suka kalau mobil ini pakai seri 7 gitu loh. Itu preference orang ya, beda-beda kali ya. Kalau gue lebih suka ring gede di mobil ini. Nah, akhirnya tetap gue pakai dulu ring 20-nya. Ternyata order velg ring 21. Ya udah, sekarang udah pakai ring 21 lagi. Cuma nggak tahu kenapa kayaknya lebih keluar padahal speknya sama. Mungkin feeling gue sih di X Factor-nya ada kesalahan gue ngitungnya. Di X Factor-nya jadi ya terlalu keluar. Tapi nggak banyak sih keluarnya, 3-4 milian lah gitu loh. Cuman tetap harus, masalahnya kan ini fitmentnya slam masuk ke dalam fender gitu loh, jadi kedorong fender gue yang depan. Yang belakang sih ngepas tapi masih dikurangin dikit sih kayaknya. Saat ini kita mau mapas offsetnya depan itu sekitar back spacingnya ya, kita bilangnya back spacingnya belakang itu, back spacingnya itu sekitar 5 mili yang depan. Yang belakang gue pengen sih sekalian banyak aja 10 mili supaya ngurangin cambernya dikit, jadi nanti ditegakin sedikit yang velg belakang. Tapi nanti kita lihat aja di sana bisa nggak, mampu nggak. Gue nggak mau nanti kayak Porsche itu kan seperti papas offsetnya kebanyakan, akhirnya pakai Kones. Si back spacingnya kurang tebal, jadi udah untuk putaran buat roda terlalu tipis untuk megangnya, jadi nggak bagus, bahaya. Dan Porsche itu rencananya sih mau order lagi si Porsche velgnya untuk ring 19 supaya, nah itu dapat banget pendeknya. Tapi begitu jalan terlalu pendek, jadi gue kena sana sini. Itu juga sepertinya gue mungkin back spacingnya ditebelin lagi. Dagingnya di belakang velg itu ada dagingnya, itu mau ditebelin aja kan, tujuannya supaya in case ternyata terlalu keluar bisa dipapa. Sebenarnya kan kalau kita custom harus tepat gitu loh, cuman gue menjaga-jaga aja karena 5 mili papas offset itu lumayan, sudah dapat concave-nya, udah dapat bisa ke lipsnya gitu. 5 mili itu lumayan gitu, 5-10 mili 1 cm apalagi kan lumayan bisa jadi lips atau concave gitu. Cuman gue nggak tahu lah nanti, tapi sih gue udah dapet hitungan yang pas sih, cuma jaga-jaga aja dilebihin 5 mili seandainya ada apa-apa. Mudahan nggak ada apa-apa sih, aman. Macet banget nih, udah baru masuk tol. Jadi kita ngapain sih sebenarnya ke sana? Ngukur. Kita ngukur apa masalahnya, kenapa ini bisa keluar padahal speknya sama, minus 15 depan, belakang minus 20, sama banget dengan velg sebelumnya, tapi kok bisa keluar banget. Tapi ya nggak apa-apa lah, 5 mili nggak ada masalah. Mungkin gue salah di X Factor-nya kali ya, ketebelan kayaknya ya, atau karena ini kan beda ya yang sebelumnya. Ini concave banget velgnya, concave banget, yang itu enggak. Oh, udah
Ya beginilah mobil ya, Hitman. Bolak-balik. Kelar-kelar Porsche aja sampai berapa bulan? 5 bulan. Seri 7. Ini gue tuker dulu velg yang ring 20, dipapas dulu offsetnya. Gue pakai dulu ring 20, benerin fender sana sini, pasang lagi, ntar balik lagi ke sana ring 21-nya. Jadi ya bolak-balik. Ya intinya gitu ya Ki ya. Gila Ki, macet banget Ki. Mau kejor ini orang-orang. Pokoknya ikutin terus ya kemacetan yang kayak gini gitu. Jadi gue dapat kiriman parfum customized car fragrance dari Sentis. Ini gambarnya BMW seri 7. Ini bisa kalian custom, misalnya mau muka lo sendiri kek. Kalau gue pasang di Porsche itu pakai mukanya Azel supaya gue inget anak gue terus. Azel lagi depan Porsche. Nah ini kalau ini seri 7 nih. Ini pas lagi gue ke Makassar ya fotonya. Yang foto Iqbal. Jadi ini mau gue pasang di mobil Sentis. Makasih loh Sentis. IG-nya di sini. Sentis pasang dulu. Lalu mau custom apapun juga bisa. Mau bentuk mobil lo kek, mau apa kek, serah. Mau muka cewek lo kek, atau muka bini lo biar lo nggak macem-macem. Jadi kalau lagi lihat gini, atau mukanya videografer lo sendiri kek, terserah lo lah ini pokoknya. Keren deh, baunya enak. Ini gue pakai bau yang vanilla. Makasih ya Sentis. Masih ada lagi sih nanti di SL gambarnya Mercy. Pakai yang lama nih HRN F02. Ini bikin lagi deh pakai HRNL. 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 Jadi HRNL itu filosofinya adalah terinspirasi sama kucing gua yang L yang cewek. Sementara yang SL itu HRN Bubu terinspirasi sama kucing gua yang kebetulan udah mati karena kelindes mobil orang. Dia lari kabur keluar malah kelindes main. Belum rezeki deh. Kasian. Kenapa 5 spokes? Gue udah lama selalu pakai mesh terus. Mesh itu ya jaring-jaring kayak gitu. Semuanya pakai mesh. Sebenarnya yang F02 sebelumnya ini 5 spoke. Cuman mungkin 5 spoke-nya nggak terlalu kelihatan. Karena kan dia bolong banget tuh tengah, jadi nggak terlalu kelihatan. Ini juga bolong sih sebenarnya 5 spoke-nya. Mbaknya nanya, kenapa bannya miring katanya. Oh itu mbak, dia velgnya terlalu keluar, jadi saya masukin. Ini bingung juga mau ngejelasin teknisnya. Bisa 2 jam sendiri, jadi camber itu ada. Jadi gini, jadi malah perkuliahan jadi kursusnya. Mbaknya malah nggak kerja, kasihan mbaknya. Yang belakang mobilnya kan antri ya gitulah. Melanjutkan 5 spoke itu sendiri ya, karena gue selalu pakai mesh. Terakhir itu yang benar-benar 5 spokes gue pakai di M46 waktu pakai OZ Futura. Itu double step lips. Gue dari dulu suka yang double step lip, nggak tahu kenapa, karena seru aja kali ya. Nah itu double step lip, 3 piece juga. Itu gue lupa speknya 9,5 10,5 kalau nggak salah. Nah sekarang gue kepikiran lagi, kayaknya gue pakai 5 spoke sih iseng lah. Bosen aja gitu loh, pengen coba aja gitu, pengen coba ya, biar ada aura baru aja gitu loh. Kalau palang 5 itu loh kayaknya keren aja, biar nggak bosen. Mudahan lancar sampai ke tempat tujuan. Ikutin mobil Innova, ikutin mobil ini ya. Kok ikutin mobil ini, ikutin gue. Macet banget. Ini mau ngecek, pokoknya ikutin aja terus, gue mau ngecek. Ada di jalan tadi ada punya truk kayaknya di kiri sama kanan tingginya beda kayaknya deh.
kawat velg yang ini. Terus gue ganti ban baru dan selalu pakai Accelera 28530 baru. Cuman yang lama, yang belakang ternyata udah tipis juga. Kalau dibawa jalan lama-lama keluar kawat. Akhirnya dibalik aja Mas Benny. Toh lagi ini kan nggak dipakai buat serep doang. Setelah ini dipapas offset gue langsung ganti lagi. Ya udah gitu deh pokoknya. Dia pakai kertas tadi Mas Fendi, tujuannya supaya ngejepitnya di mana, di posisi apa. Yang belakang aman, lolos semua kertas. Sementara yang depan enggak. Kalau udah lolos kertas sih sebenarnya udah pasti aman ya kalau dari selaput kertas. Cuma tadi ngejepit di depan. Depannya memang parah banget, jadinya kedorong fendernya. Mungkin dipapasnya sekitar 5 milian lah ya, 5 milian, 5 mili. Tujuan kertas ini kan tadi dipakainya supaya mepetnya di mana gitu loh. Jadi ternyata mepetnya sini, sementara sini lolos semua tadi kertasnya pas waktu di air out. Ini akan dipapas backspacingnya sekitar 5 mili. Backspacing tuh yang ini loh. Ini loh yang akan dipapas nanti. Yang belakang itu, yang belakang. Nah, yang depan kan dipapas 5 mili. Karena ini kebuka, ini kedorong tuh. Lu lihat deh dari sini. Ini kan kebuka tuh, kedorong nih. Gue nggak suka banget kayak begini nih. Jelek banget. Dulu gue M46 kayak gini dulu karena fender tulip. Terus ini kan kebuka sekitar 2 milian lah ya, 2 mili, dipapas 5 mili. Jadi aman, dari depan udah aman. Ini kan pasti di pressing lagi, akan lebih nutup lagi 2 mili, 3 milian total. Jadi aman lah, yang belakang mau gua papas 5 mili. Sebenarnya yang kanan aman, yang kiri nih yang nggak aman. Yang kiri malah kena bannya. Jadi kok jalan serok berbunyi itu kayak papas ban. Jadi ya sekitar 5 mili biar aman. Nggak tahu yang depan kanan sama belakang kiri beda. Makanya gue bingung. Ya udahlah, biarin aja. Yes, terus inilah fitment correction. Ciela. Ya ini mau diganti velgnya pakai adaptor lagi yang lama. Terus salah adaptor belakang taruh depan. Malah keluar banget, pusing kalau keluar banget. Konsep baru. Jadi kalau misalnya gue parking brake, gak ada parking brake-nya, gak rem tangan. Jadi kalau diputar, muter disc brake-nya. Akhirnya harus injek rem. Cuma sama Mas Fendi diganjel aja sama baut, sama obeng. Udah jadi nggak perlu muter-muter lagi.
Dari back spacingnya ini yang harus dipapas nanti. Ini kan dagingnya batasnya tuh segini papasnya yang bagian ini, jadi lo nggak boleh lebih dari yang bulutan ini gitu loh. Ini tapi 5 mili dapat sih, masih dapat 5 mili harusnya. Itu yang belakang juga 5 mili. Sementara yang itu dia lebih tebel daging sininya, yang ini dia dikit banget. Ya gue nggak expect akan dipapas ya, ternyata harus dipapas ini. Jadi bukan berarti ininya lo tebel tapi lo bisa dipapas sampai segini, enggak. Semua dari sini. Kalau ini udah lewat, mau nggak mau lo pakai kones gitu loh, supaya dia ngikat si ininya rapet, si bautnya gitu deh pokoknya. Kalau ininya udah lewat, mau nggak mau lo pakai kones lagi untuk supaya nguncinya supaya lebih ke kunci gitu. Mudahan dapet lah, harusnya ini 5 mili ya, dapet lah gitu. Sementara kita pakai velg yang itu lagi. Oke lah, kita kembali ke settingan lama pakai ring 20, tapi warnanya sekarang Export Green. Kemarin kan pakai ungu sama Goodfix stikernya gue lepas supaya ganti konsep lagi gue. Jadi kira-kira begitu. Nanti kita kasih lagi untuk melihat kalau udah dipapas offsetnya, bukan offset ya, iya offset sih, berkurang. Kalau 5 mili, kalau dia minus 20 jadi minus 15. Kalau dia minus 15 jadi minus 10. Nanti kita balik lagi ke sini ya. Kita balik lagi ke Tirta buat masang si velg yang baru. Kemarin udah dipapas belakangnya. Jadi bagian itu dipapas, yang depan tuh 6 mili, yang belakang 5 mili. Jadi ininya dipapas, dibubut lagi 6 mili ya. Ya mudahan nggak kena rem. Gue sih udah hitung kemarin Mas Fendi, harusnya aman, nggak kena rem. Kalau yang belakang 5 mili, nah ini yang belakang 5 mili. Jadi konus itu tujuannya ini Mas ya buat ngikat si baut. Karena ininya terlalu pendek, mau nggak mau dia harus pakai konus ini supaya ada pegangannya. Sementara kalau yang ini tuh pegangannya dalam. Nah ini lebih tebel nih kalau perhatiin. Nah bagian sini tuh dalam nih, tuh masih ada berapa drat. Ini dipapas dari aslinya sekitar 8 sampai 1 cm aja masih aman ya Mas ya. Jadi bagian sininya yang dimasuknya loh, sininya. Kalau ini kan tuh tipis banget, ini udah diganjel nih supaya ngikat bautnya lebih kuat. Itu 1,4 ya di tebelnya itu ya. Dibuang 6 mili ya. Jadi ya gitu, bukan masalah ininya ya. Yang penting kekuat si ininya harus dalam nih. Ya kalau lu lihat perhatiin, ini dia lebih tipis, makanya ini ya gue nggak expect bakal dipapas juga sih. Ya bismillah, mudahan nggak kena rem ya Mas ya. Kayaknya sih kemarin kita cek nggak kena rem Mas ya. Aman ya. Nanti lo ikutin terus gimana. Itu lagi mau pasang.
Nah ini Mas Eko. Jadi sebenarnya kemarin kan velg ini tuh nggak ganti Mas, hanya face-nya diganti kan. Iya. Yang rubah face-nya itu Mas Eko. Dirubah-rubah Mas Eko. Sekarang yang lama dipolis lagi ya Mas ya. Polis lagi. Dipolis lagi, yang belakang juga dipolis lagi ya. Jadi nggak timpang sama si face barunya dia ya Mas ya. Kemarin sampai sini ya Mas ya di lift ya. Jadi maksudnya Mas Eko tuh gini loh. Biasa kan orang moles sampai sini doang ya Mas ya. Nah ini kan sampai sini nih, nggak sampai dalam nih. Ininya nggak dipolis nih. Nah, gue request sama Mas Eko untuk moles sampai dalam sini. Jadi karena dia narik kelihatan polisnya, jadi kelihatan kilapnya juga kelihatan gitu loh. Pokoknya kalau mau servis velg di sini nih. YM Servis Velg Jakarta. Kasih Mas Eko. Thank you Mas. Suruh Mas Fendi tanda tangan sini tuh orangnya tuh. Pi, Papi Akbar juga Pi, bikin sini Pi ya. Belum pernah kesini Akbar. Kebablasan lagi. Mas Fitra, maaf Mas, kebablasan kesini Mas Fitra. Kedekatan ya? Biarin aja. Ini belakang lebar 13. Ini pakai akselera Yota. Kalau itu kan PHI, ini pakai Yota. Lihat tebel ini nih yang belakang, gila. Lebar 13. Nah ini juga kemarin dipapas lagi. Ini 5 mili. Daikonus juga karena dagingnya tipis. Gue juga nggak expect gitu loh. Kalau lo perhatiin di sini tuh, ini pendek banget. Kalau nggak dipasang konus bahaya kalau dipapas. Maksimal sebenarnya 4 mili tanpa konus. Konus itu buat megang sih, baut roda. Kalau yang ini kan dia dalam dagingnya. Jadi dagingnya itu nggak hanya ininya doang yang lo pikirin. Daging di sininya itu juga harus tahu tebel apa gitu. Kita bisa custom sih sebenarnya, kita bisa request sih. Kita dagingnya lebih tebel supaya dia seandainya in case dipapas ya nggak perlu pakai konus lagi. Aman nggak? Aman kok. Cuman ya kalau misalnya mobilnya nggak ada dopnya kurang enak lihat aja. Tuh dari depan jadi kayak gini. Ada begininya lagi, itu kurang enak lihat aja sebenarnya. Karena kan gue tutup. Tuh. Gue rapiin kemarin, jadinya clean look semua. Anjay.
Kenapa gue stikerin? Karena ini dibalik, ininya dia harusnya ini kan di atas, ini jadi ke bawah. Jadi logo airline-nya kebalik kalau nyala. Jadi daripada kelihatan aneh, ini gue stikerin ASR aja deh. Sorry loh Mas Bibi, nggak ada masalah apa-apa. Nggak lucu aja kalau kebalik. Karena kalau di atas susah nanti ngebenerinnya. Kalau ininya di, sebenarnya bisa aja ini diputar ke atas, cuman jadi susah nanti untuk servis atau apa, jadi agak ribet. Nggak, HSR dan ngeluarin Asus kok. Ini hanya logonya HSR aja di sini. Siapa Pak? Namanya Pak Geri. Pak Geri. Ya. Pak Geri lagi ngapain nih Pak? Mana habis puring ya katanya? Sepuring, kemarin habis ganti pelek. Habis ganti velg ASR Ya. juga. Sebelumnya pakai ASR juga ya Pak ya? Ya, sebelumnya pakai ASR juga. Sebelumnya yang ring 16. Oh, ring 16 sekarang 17. Sekarang ring 15. Oh, turun. Turun aja. Oh. Pak Geri. Biar nggak terlalu berat gitu kan. Oh, iya. Pak Geri itu sering keluar kota ya Pak ya, jalan-jalan ya katanya. Ya, suka jalan-jalan sama keluarga. Sama keluarga. Tadi saya dengar Pak Geri bilang ke Bromo ya. Iya. Ke Bromo pakai ASR gimana Pak? Aman velgnya? Aman sih. Apa? Aman terus di jalan juga enak gitu. Kita di tol juga anteng gitu. Anteng ya. Tapi pas waktu ditukar tambah ada masalah nggak velgnya? Atau retak kah atau apa? Tukar tambah karena insiden saya. Insiden karena mentok ini apa? Pembatas jalan gitu. oh terus velgnya jadinya rusak. Rusak jadinya udahlah Ganti aja. gitu. Tapi tetap gantinya HSR juga. Nah, itu juga. Karena Tapi- insiden sih bukan karena Masalah ya memang itu ya. nggak ada. Jadi sebenarnya velg itu selama kita pemakainya benar Ya. tidak ada masalah. Tidak ada Maksudnya masalah. kayak tadi insiden Ya. harusnya aman-aman aja ya Pak ya. Aman-aman aja saya pakai ke Gunung Kidul juga kan, itu kan di pantai itu kan jalanannya juga kan Iya, tanjakannya iya. lumayan ini. Itu aman lah ya Pak ya. Aman nggak ada masalah. Nah, ini kan kemarin lagi rame tuh Pak soal ban yang lagi jalan hancur tuh. Tau nggak tuh Pak? Ya. Yang mobil lagi jalan bannya udah habis semua Ya, gitu. itu Terus menurut Pak Geri apa tuh Pak? Tanggapannya dengan orang yang lagi di tol tiba-tiba bannya meledak semua sampai hancur semua itu. Itu kalau Bapak kan sering jalan jauh lewat tol itu kalau gimana tuh Pak? menurut saya sih itu mungkin apa kurang kontrol atau mungkin itu masa kadaluarsa bannya juga ya. Karena kan ada juga kan yang sekarang kan yang jual-jual second itu kan gitu kan. Oke. Yang dari bannya masih bagus, kembangannya bagus, tapi kan tahunnya kan tahunnya sudah ada luarsa. kemungkinan dia gitu. Tapi kalau misalnya seandainya bannya baru, kalau masih kejadian juga, mungkin Bapak Pak Giri ada tips. Kalau saya mikirnya paling apa karena dia kempes di bawah jalan nggak dicek dulu, atau Pak Giri ada tips nggak untuk orang-orang misalnya saya mau jalan jauh nih, kayak Pak Giri kan suka jalan apa yang harus dicek? Kalau menurut saya sih kemungkinan itu, karena kan kalau kita jarak jauh nih, yang pertama kita ceklah anginnya dulu gitu. Kan. Iya. Cek angin gitu kan supaya kita tenang di jalan. Iya benar ya Pak ya. Kalau saya sih gitu kan, setiap mau jalan kita cek angin dulu, gitu. kondisi ban seperti apa gitu. Kalau kita mau jalan jauh ya tipsnya ya itu sih jangan lupa cek angin sama Cek mata juga ya Pak ya, jangan ngantuk maksudnya ya Pak. Ya udah kalau gitu makasih banyak ya Pak Giri. Sama-sama.
This piece of me that's yours always. You know what, time is short, there's always this piece of me that's yours, yours, yours. Juga, nah ini, jadi kemarin jaraknya mepet banget, sekarang udah kelihatan banget bedanya nih. Paling kalau ini gue tegakin dikit, yang sebelah kanan sama yang ini udah aman banget, nggak dirapiin dikit, paling rapiin dikit, ini ingin lagi udah beres. Habis ini mau ke BRF, treatment correction dikit atau ngecek balonnya atau gimana, siapa tahu masih bisa di Kaisar yang nggak usah apa-apain, tapi main aja ke sana. Ini sekalian beresin ya bulat, masih gue poles lagi nih. Udah kita berangkat BRF, ya. Kita mau foto-foto, Babe yang bawa, Babe juga ya. Fendi di depan. Gue ngerasain di belakang. Belum pernah gue ngerasain di belakang. Sekali-sekali. Custom Works mau treatment correction, nggak tahu, dari sebelah kiri belakang ada suara bunyi-bunyi. Ini ada mobil Pak Haji, mobilnya Om Dian ini, M-Stance tuh, Om Arif cutek banget tuh sengaja. Nggak mau setting itu. Iya, tapi iya, tar aja lah ya, masih hujan, tar aja lah. Iya, terus starting fires, losing sleep, I'm in too deep, I'm hiding Michael Myers, building an empire. Ini gue lagi pakai baju Makassar Stance karena gue Makassar, alah nggak pakai baju Mas Fian, Makassar Stance. Ini bom-bom nih, gue pindahin mobil dulu ke Arif. I'm a neighbor, bleeding me dry, she wants to devour my soul. Fuck. That this life will carry on, I'll stay until you leave me drowning. I've slayed a couple demons in my day who don't know I can't be swayed, oh no. Beautiful lies,
dragging me under the table. Hell in her eyes, she wants to put me in a hole. Beautiful liar, holding me, I'm a neighbor. Tadi gue jalan ada bunyi-bunyi sebelah kiri belakang, ini lagi dicek sama Om Arif. Arif BRF. Jadi semua mobil gue yang ngerjain Om Arif. Tukang cebok. Tukang cebok. Nyesel harusnya nggak dari awal pasangnya di Om Arif sih. Dia lagi dicek sama Om Arif. Gue kalau ngecek-ngecek ini emang orangnya agak jutek sih, tapi baik kok orangnya. Ya Om Arif ya. Tuh, dia emang agak jutek, tapi sebenarnya baik banget Om Arif itu. Dia bukan jutek sebenarnya, dia cool. Yang pikirin dia adalah kerja. Sama kayak pemerintahan kita. Ngomong sedikit tapi kerja terus. Kerja kalau mau. Tukangnya nggak ada, jadi turun tangan sendiri. Tukangnya belum ada masuk. Lagi dicek, takutnya ada yang kendor apa gimana. Pas pakai ring 20 sih nggak ada suaranya, aman. Ini pas 21 ada kayak suara klek-klek. Audionya 2 kanan kiri powernya itu sini. Audionya sini sub. Ini subnya powernya 2 sini. Monoblok itu 2 channel berarti. Khusus sub, khusus ngangkat sub kalau audio. Yang ini buat sub, satu lagi buat ke depan. Ya. Tapi tetap simple, nggak begitu yang aneh-aneh gitu. Ya kalau gitu ini jangan di hardline-nya jangan dibuka Om, sayang. Tetap pakai hardline. Tetap pakai hardline aja. Tapi kayak begini modelnya Om, tapi di atas. Jadi begini ya, begitu aja, ganti hardline baru aja. Nanti di sini setupnya dari sini. Oh iya, dari sini ada hardline ya kan, ya, sama belakangnya tank. Ya, belakangnya tank. Nanti yang sini ini kan ada ini nih. Ini nanti paling gua rapiin aja di cover sini. Oke. Ini nanti dirapihin. Ini ditutup aja. Backlighting ya. Kasih deck. Iya. Decknya kan nggak ada. Ya gue yang bikin nanti. Bikin aja ya. Ya sweat hitam semua aja Om. Ini juga diganti lah, jangan kayak gini ya. Om ganti aja pakai sweat hitam. Cuma lu belum ada pikiran nggak Om kompresornya hardline-nya seperti apa gitu? Paling simple aja. Hardline simple aja, nyambung ke kompresor ke tank gitu kan, ke atas gitu kan. Ini lurus gini nggak apa belokin dikit kali ya? Apanya? Biar nggak terlalu lurus ya si kompresornya. Kan begini kan? Estetiknya gitu. Iya, estetiknya dikit. Jadi dia ada. Jadi simple tapi nggak simple gitu loh. Iya. Tapi kira-kira masih bisa masuk nggak? Apa koper? Orang. Koper lah Om. Agak sulit karena nanti konsepnya. Iya karena udah ini. Kan ini bukan buat mobil koper, bukan. Tapi jangan terlalu tinggi aja tangganya Om. Tetap jadi kelihatannya. Oh jadi Iya, yang gua angkat form function juga. Oh bagasinya walaupun ada setupnya full tapi masih ini kok gitu. Gue sih pengennya ini ganti pakai sweat semua Om. Tapi takutnya kan nanti aja lah. Yang penting rapin aja dia yang udah. Nanti tinggal pakai. Tadi gue udah sampaikan sama tukang audio. Rapiin. Sama yang itu ya. Kita ada project mau beresin mobilnya Pak Haji Ajis sama si Om Arif. Rencananya habis ini mau servis matic. Ini knalpotnya dirapin kan kecil kayak gini. Ini kan belum ke Maerot ya Om Arif ya. Kita apa lo Ken? Kita beresin. Sama kita racunin velg HSR. Biar force jadi kalau bisa finishingnya lebih cakep ya Om Arif ya. Menyala abangku. Menyala abangku. Ini sekarang Kenzi mau apa Ken? Lo mau ada apa mau Arif? Masalah digital gauge-nya. Oh iya. Mati. Masa dia minus? Airsusnya pas air out? Kalau air out jadi minus. Emang ada? Keren. Tuh kan? Kayaknya mungkin gotsnya doang si error gitu. Berarti ganti. Kalau tinggi normal. Justru bingungnya di situ Om. Pas air out dia kan minus nih. Kalau di digital pas jalannya 37, itu dia 50 atau 37 gitu. Karena minus 13. Gue mikirnya gini Om, apakah misalnya coba dulu mungkin pakai indikatornya Om Arif. Kalau dia air outnya 0, tetap 0, berarti indikator dia masalah, mungkin bisa order sama Om Arif. Atau ternyata dia nggak. Gotsnya bulat ya? Enggak, gauge-nya kotak. Ya kotak lagi. Kalau ternyata masalahnya bukan di situ, berarti di sensor Pressernya. berarti di noise-nya. Kita mau sinematikan aja yang udah jadi, udah beres. Sinematikan situ aja videoan ya. Situ aja tuh. Tong-tong gitu ya. She been calling me daddy lately. Want me to put her in Cartiers, and the deserve it. Put in work for the money she earn it. Give me top every night, lip service. Never gotta block these. She worth it. I'm out in Abu Dhabi with a bad look like Skybri. Ooh, right beside me. In the phantom off that yeah. Abu Dhabi with a bad look like Skybri. Ooh, right beside me. In the phantom off that yeah. Abu Dhabi with a bad look like Skybri. Ooh, right beside me. In the phantom off that yeah. Abu Dhabi with a bad bitch look like Skybri. Ooh, right beside me in the phantom off that.
yeah, yeah. Shorty a dancer with her OnlyFans, got her bands up. She independent, got a land truck, don't need no man, but I'll man up for that. Ooh, put it on camera. She a freak, nothing I can't handle. When I'm pulling up in that Phantom, I got a wetter than Niagara. To my dog, I'm with the leash. Ain't no one holding me back, I'm a beast. Showing them all, falling my teeth. None of them with me in these streets. Ooh, Sky Bree hit me in my DMs. I've been trying to meet up and see ya. I can fly you out to Abu Dhabi with a bad bitch look like Sky Bree. Ooh, right beside me in the Phantom off that. Yeah, yeah. Abu Dhabi with a bad bitch look like Sky Bree. Ooh, right beside me in the Phantom off that. Yeah, yeah. Abu Dhabi with a bad bitch look like Sky Bree. Ooh, right beside me. In the Phantom off that, yeah, yeah. Abu Dhabi with a bad look like Sky Bree, ooh. Right beside me. In the Phantom off that, yeah, yeah. Ya akhirnya udah kepasang semua, udah dicek sama Om Arif juga, nggak ada masalah sih. Cuman gue juga bingung sih, nggak ada yang kena sama sekali juga aman sih, nggak ada apa-apa. Terus pokoknya gue overall puas banget sama desain yang ini, HRNL. Jadi tribute tuh kucing gue si L yang cewek. Ya cuma satu sih yang dulu udah nggak ada. Terus habis itu ini hidden rivet juga sama yang dulu sama. Terus ini ada dognya, center padnya, cara bukanya tinggal diputar doang sini. Kantilnya pakai laser. Di depan ini dipapas 6 mili si center hook yang belakangnya, backspace-nya belakang 5 mili, tapi masih aman, nggak kena sama kaliper. Kece aja sekarang, lebih concave-nya aja lebih itu. Terus habis itu dia polish, jadi mobil ini tuh jadi kayak monokrom, jadi kayak nggak banyak warna. Kan kemarin sempat ada frozen gold, yang sebelumnya tuh face-nya sebelumnya frozen gold. Nggak tau kalau sport green itu pas sama frozen gold kayak udah pasangan sejati. Cuman kali ini gue bikin dia full polish aja semua. Oh ya, plat nomor juga udah gue beresin. Kemarin gue gantian sendiri malah berantakan. Akhirnya ujung-ujungnya ke tukang plat nomor juga dirapiin plat nomor. Sebelumnya ada list hitamnya, ini nggak ada. Habis itu udah beres, tinggal di detailing aja, rapi-rapi dikit-dikit, benerin fender yang kebuka tuh, kedorong kanan kiri. Terus detailing kemarin ada kayak bekas buka stiker kemarin tuh, ada bekas amplasan, rapiin. Udah deh. Terima kasih udah ngikutin. Intinya lo masih sabar sih kalau mau beresin mobil. Mungkin abis ini gue tetap spuring lagi, kembali lagi spuring lagi. Udah, makasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Like Sky Bree, ooh, right beside me. In the Phantom off that, yeah.